Ikan nilainya sebesar ini, bentar-bentar strike dengan tiket 15.000 hasilnya segini, mantap. Sebelum kita berangkat mancing, kita mau beli lumut dulu di toko Mas Awe. Tuh lumutnya. Teman-teman juga sudah persiapan, kita langsung gas aja berangkat ke lokasinya. Nah ini sudah sampai lokasinya, di tengah-tengah sudah ada tanaman padi ya. Tuh teman-teman juga sudah persiapan. Kita langsung persiapan aja. Ini saya menggunakan umpan lumut halus. Untuk sistemnya saya menggunakan sistem pelintir 3 mata kail. Kita lempar aja ke tengah, keradak sana jauh. Satu lagi, keradak lagi. Pemandangan yang saya tangkap, di depan ada burung yang sedang cari makan. Dan tidak lupa saya ngopi dulu. Kopinya bukan kopi hitam, kopi putih. Tapi yang nggak apa-apa, yang penting seger. Nah ini ada yang makan, langsung aja saya strike. Alhamdulillah, strike pertama ikan apa ya? Kita naikin, ternyata ikan nila. Ukurannya sih menurut saya cukup besar. Kita masukin aja ke wadah. Nah ini strike lagi. Wih mantap banget, bentar-bentar strike. Ikan apa kali ini yang kita naikin? Masalahnya di sini ada ikan nila dan ikan bandeng. Setelah dekat ternyata ikan nila dinaikin. Wih ukurannya sih menurut saya rata-rata sudah masuk konsumsi lah ya. Kalau segini menurut saya sudah enak digoreng. Kita masukin lagi ke dalam koja lagi, keradak lagi. Nah ini saya dapat lagi. Wih mantap sekali, bentar-bentar dapat. Ternyata ikan nila juga. Wih di sini saya mancingnya dengan tiket 15.000 ya bos, 1 hari. Murah banget lah pokoknya. Kita masukin lagi dalam kojanya lagi. Wih pokoknya bentar-bentar dapat lumayan ini hari ini. Kira-kira sudah dapat banyak apa belum ya? Oke, nah ini di sebelah saya atau di samping saya ada Mas Anas yang strike ikan nila babon. Kelihatannya sih ya, masalahnya apa ya, pergerakannya itu apa ya, lambaknya gede gitu loh. Kita naikin, Mas Anas naikin aja Mas Anas, jangan ragu-ragu. Wih mantap. Setelah dinaikin tuh ukurannya segitu, lumayan juga gede tuh. Tidak berselang lama saya juga mendapatkan ikan lagi. Wah belum kelihatan. Wah sudah kelihatan, ternyata ikan nila lagi. Wah bentar-bentar dapat ikan nila nih dengan ukuran yang sama ini, lumayan ini. Nah ini saya juga dapat lagi, kelihatannya ikannya beda, ini bukan ikan nila ini. Wah ini target kita yang kedua, ikan bandengnya masuk babon bos. Termasuknya segini sudah gede loh bos. Karena waktu sudah agak sore, kita mau cek hasil dulu. Ini koja saya ya, barangkali dapat banyak. Wah kelihatannya saya mendapatkan ikan yang lumayan ini. Kira-kira kalau segini banyaknya kira-kira berapa kilo ya? Menurut saya sendiri sih ya sekitaran 3 kilo lah. Masalahnya dengan ukuran yang besar-besar seperti ini, biasanya ikannya itu apa ya, timbangannya bobotnya itu agak lumayan lah ya. Menurut teman-teman tiket 15.000 dapat segini rugi apa enggak? Sebelum berangkat mancing kita beli lumut dulu nih di tempatnya Bu Ratinem. Lumutnya halus dan bagus. Kita sudah sampai lokasinya, banyak teman-teman kita juga yang sudah pada mancing. Di sini Bang Momon strike duluan. Ini mas, sudah kesepira mas. Apel gue awan-awan tapi mangan. Ini ada Mbah Bontot juga yang strike ikan nila juga. Nah, mendingan temenan. Jangan kemol jangan. Dapat lagi, mantap. Gede loh, jos. Ini pakai iya mener-mener kok. Iya kok. Iya gue iwak. Aduh harus muncul kok bang. Maksud free Philip nonton toko Philip. Kok karanya ki bawang kontong jangene. Wis ora apa-apa dintas bae. Kuculukan tapi kan anu gede. Wis.
Apa sih, Bang? Api. Yakin. Iya kayak Yono. Ya Jon, ki asli abang banget ke. Sion, mati saya deleng, yang telek. Ya temenan. Iya. Katingnya apa tuh sih? Oh, kucluk. Ya orang katingnya kucluk lah. Kayak karo sapa. Mending. Tiba-tiba krenteng. Ini cek hasilnya, pokoknya semuanya setrek ikan gede. Satu lapak kena 25 kilo. Wih, mantap hari ini. Ada juga teman-teman yang dapat banyak ikan. Hari Minggu ini kita mancing ke empang. Ini empangnya Pak Ramdhani. Tuh, empangnya luas banget ya. Saya datang ke sini sekitar jam 6:30. Sebenarnya sudah telat karena startnya itu jam 6 pagi. Karena empang yang satu penuh jadi buka 2 empang. Tuh, banyak banget kawan-kawan kita yang sudah pada mancing atau persiapan mancing di sini. Mas Ivan Teguh juga ikut hadir di sini. Untuk mancing di empang yang seperti ini, atau bisa dibilang kalau orang Cilacap itu terasan, harganya cuma 50.000 satu hari penuh full. Walaupun dapat ikan seberapa pun silakan bawa pulang. Tapi mancing di empang yang katanya banyak ikannya, belum tentu orang itu bisa dapat ikan. Kadang-kadang juga ada yang zong tidak dapat sama sekali. Ya namanya juga mancing, pasti kadang-kadang dapat rezeki, kadang-kadang juga belum dapat, seperti itu. Nah ini ada juga yang sudah dapat banyak sekali, menurut saya sekitar 10 kilo lah, karena ikan nilainya itu agak gede-gede ya. Nah ini mamasnya mau pindah atau kemana saya belum tahu, saya ikutin aja. Ternyata setelah saya ikutin dia pindah ke lapak yang paling gacor. Dikarenakan yang punya lapak itu sudah penuh kojanya atau penuh dengan isi ikan, jadi dia sampai digantiin sama temennya karena yang punya lapak sudah dapat 25 kilo. Ya walaupun mancingnya kita di satu empang, pasti ada juga lapak yang nggak dapat ikan. Ada juga lapak yang paling gacor seperti ini nih. Sekali dapat itu 2 ekor ikan, tapi kayaknya satu-satu ini, cuman ya nyangkut jadi satu seperti itu. Dengan ukuran ikan yang segitu, menurut saya ikannya sih super. Setelah diteliti dengan baik-baik, ternyata satu orang itu 1 ekor, karena itu nyangkut jadi satu, jadi belum ketahuan punya siapa yang mana. Tapi yang jelas mereka berdua dapat ikan babon menurut saya sih sudah gede. Di sebelahnya juga dapat ikan nila, tapi ukurannya ya masih sedang, tapi lumayan lah menurut saya, sudah enak digoreng dengan ukuran segitu. Ternyata yang tadi dapat ikan agak kecil sekarang dapat lagi, tapi dengan ukuran ya seberapa ya, kira-kira kayaknya sih gede. Oh iya kelihatannya sih gede bang, masalahnya itu ikannya berlari terus. Oh akhirnya naik juga dengan ukuran yang agak lumayan gede. Kalau mancingnya sudah ngumpul seperti ini pasti bercanda tertawa riang gembira, karena orang mancing itu pasti akan seneng ataupun bisa menghibur lah. Di sini ada Mas Ivan Teguh yang katanya cek hasil punya temennya, kelihatannya sih banyak banget ikannya ya. Kira-kira berapa kilo itu ya? Waktu semakin siang ikannya pun semakin semakin lambat makannya seperti itu. Jadi kita tinggal ketelatenannya. Tuh ada yang cek hasil juga. Wih, hasilnya menurut saya luar biasa. Mancingnya di tempat sekecil ini, tapi gacornya minta ampun, campuran lumut pakai marimas. Di hari yang cerah ini kita berangkat mancing lagi. Sebelum ke lokasi kita beli lumut dulu nih di tempat Ratinem. Wah lumutnya bagus banget ini. Oke kita langsung gas lagi ke posisinya, atau kita akan menuju lokasinya. Dan ini sudah sampai lokasinya di empang-empang, tapi saya mau mancingnya di situ tuh karena banyak pergerakan ikan. Kita langsung prepare, kita siapkan ember dulu dan diisi air dengan separohnya. Ya kurang lebih setengah ember, ukuran berapa ini ya, 10 kilo setengahnya aja. Nah ini saya ada marimas, saya mau campurin lumutnya. Marimas rasa sirsak ya.
Oke, kita langsung sobek aja marimasnya dan kita tuang semuanya. Ini takarannya setengah ember ya. Jangan lupa diaduk dengan halus. Nah, ini sudah jadi, kita tinggal masukin lumutnya. Nah, ini lumutnya sudah siap. Kita langsung masukin aja. Ini lumut ini menurut saya bagus banget ya karena warnanya hijau. Terusan lembut juga di tangan. Jangan lupa diaduk sedikit. Untuk senar saya menggunakan waterland dan kailnya saya menggunakan satu mata kail. Dan untuk cara pasangnya saya cimit sedikit demi sedikit dan sistemnya ini menurut saya sistem pelintir. Kurang lebih seperti itulah ya. Nah, ini sudah jadi. Oke, kita langsung lempar aja ke dalam titikannya situ. Wah, oke. Untuk posisi Bang Momon di sebelah kiri saya, juga mancingnya di situ juga tuh. Untuk pelampung saya di sebelah kanannya Bang Momon. Nah, ini pergerakan sikat. Ini strike pertama ini, Bos. Kira-kira ikan apa ya dan sebesar apa ya? Masalahnya belum kelihatan. Ini pergerakannya sih masih di dalam. Joran pun sampai ditarik ke dalam. Nah, ini sudah kelihatan ikannya tapi nyangkut di kangkungan. Oke, akhirnya naik juga ikannya. Wih, besar juga ini ikannya, mantap. Untuk makannya juga langsung telak ya masuk. Ini ikan nila ini masuknya. Ikan nila tahu ikan mujair ini ya. Yang tahu komen. Kita lanjut lagi lempar umpan lagi. Menurut saya sih bener-bener gacor. Nah, di sebelah saya juga Bang Momon dapat ikan apa ya? Kelihatannya gede juga. Coba Bang Momon, ikannya hitam banget. Oke, kita kembali lagi ke pelampung saya. Ada pergerakan ngetrip bagus banget, sikat aja. Kena ini, Bos. Wih, lari terus dia ikannya. Oke, kita naikin, ternyata agak kecil, lebih kecil daripada yang pertama ya. Tapi ya nggak apa-apa karena ukuran segini ya sudah masuk konsumsi lah. Oke, kita lanjut lagi lempar umpan lagi di titikan yang sama. Kali ini menunggu agak lama, tapi ya nggak lama juga. Tapi akhirnya strike juga. Wih, mantap banget ini. Ini juga kelihatannya gede juga, tapi ya nyangkut juga itu di kangkungan itu tuh. Dari tadi nyangkut terus di kangkungan itu, tapi ya nggak apa-apa. Akhirnya ikannya juga naik. Ukurannya masih sama dengan yang tadi ya. Oke, kita langsung cek hasil aja karena waktu sudah agak sore. Ini hasilnya lumut campur esen marimas, emang jos. Tadinya nggak percaya tempat sekecil ini bisa gacor banget. Awalnya saya bingung cari spot lah, ketemu mamas-mamas ini mancing di sini. Saya tanya, Mas ada yang makan? Ada. Saya boleh ikut mancing? Silakan. Setelah saya coba ternyata ada yang makan. Saya dapat satu ini strike pertama. Wih, mantap. Ukurannya sih segitu ya, tapi ya menurut saya sudah lumayan lah. Dilihat dari postur ikannya kelihatannya sehat banget ikannya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Ini saya menggunakan umpan lumut halus dan saya pelintir. Lanjut kita lempar umpan di titikan yang itu tadi saya yang dapat satu. Di sini kita menunggu agak lumayan lah, ya nggak lama sih menurut saya karena di sini langsung ada pergerakan, bisa Anda lihat sendiri tuh ada tenggelam sikat. Nah, ini langsung kena kan. Ini nggak pakai edit ya, nggak pakai potong, langsung aja ini dapat lagi. Pokoknya mantap banget lah ya. Untuk ikan ukurannya rata-rata segitu, tapi ya lumayan. Nah, tuh ada orang lewat, bapak-bapak lagi mau ke kebun. Oke, kita fokus lagi ke titikannya. Kita langsung lempar umpan aja di sini, nggak pakai lama. Kita lihat berapa lama ikan langsung ada pergerakan atau ikan makan. Tapi kelihatannya si ikan sudah mendengat tuh, ada pergerakan di pelampungnya. Tapi kita lihat belum ada yang makan haup seperti itu tuh. Akhirnya kena ikannya. Ternyata ikannya itu makannya nggak mau tenggelam, Bos, tapi cuman jalan-jalan. Nah, mungkin jalan-jalan kemana ya nggak tahu lah ya. Mungkin gampang banget ya mancingnya, cuman tempatnya kecil, ukurannya segini-segini, tapi ya cukup menghibur buat saya. Karena saya berangkatnya sama Bang Momon, jadi saya langsung aja lihat Bang Momon. Katanya lagi strike, ternyata bener. Dengan ukuran ikan yang seberapa ya segitulah, mungkin 3 jari lah ya, hampir 4 jari, tapi lumayan itu menurut saya sudah gemuk. Di depan sana ada gubuk tempat kita parkir untuk memancing motor kita di sana ya. Oke, kita lanjut lagi melihat Bang Momon lagi mulai bikin konten seperti itu tuh. Lokasinya juga kecil seperti itu, tapi kita nggak mancing di sini, kita mancingnya di tempat yang lain. Nah, ini yang berbeda. Oke, nggak pakai lama, kita di sini langsung aja umpannya kita turunin. Untuk lokasinya kita di Cilacap, Kawunganten, Grugu. Tuh langsung ada pergerakan tenggelam, sikat aja. Pokoknya kalau mancingnya seperti ini mas saya seneng banget, Bos, karena tempatnya kecil tapi banyak banget isi ikannya. Mungkin ya ratusan ekor, mungkin di sini kita belum tahu ya. Kali ini ukurannya agak lumayan lebih gede sedikit. Nah, ini dapat lagi, pokoknya bentar-bentar dapat, walaupun tempatnya kecil tapi ya lumayan lah buat hiburan.
Karena apa, di sini bentar-bentar makan plunglep lah istilahnya, ukurannya masih sama yang kecil. Ini juga kita dapat lagi lah, pokoknya bentar-bentar kita dapat ukurannya ya hampir sama semuanya lah, kayaknya segitu-segitu lah ya. Tempat kecil jadi sarang ikan. Joranku dibikin melengkung di lubang kecil. Kira-kira ikan apa aja ya? Saat saya cari lokasi, saya melewati pohon kelapa yang tumbang. Di depan ada tanaman padi yang sudah menguning, mungkin sudah siap panen kali ya. Nah, saya penasaran di lubang ini nih. Lubang kecil ini kira-kira ada ikannya apa enggak ya? Karena saking penasarannya, saya akan coba di sini. Saya menggunakan umpan lumut halus dan sistemnya saya pelintir. Nah, kita langsung lempar umpan di sini. Kira-kira langsung dimakan apa enggak ya nanti ya? Ada pergerakan ikan itu. Pertama kali umpan turun langsung ada penyambutan. Dimakan ini langsung kena, bos. Kira-kira ikan apa ya? Kelihatannya larinya itu kenceng banget, bos tuh. Ini ikan apa ya? Belum mau naik aja ini. Lihat joran saya sampai melengkung tajam. Nah, ini kelihatannya sudah mau menyerah, bos. Kita naikin. Ternyata ikannya itu panjang ya. Oke, kita ambil aja. Ternyata ikan bandeng, bos. Wih, strike pertama itu ikan bandeng, tapi saya masih penasaran. Kita lempar umpan lagi di sini lagi, barangkali masih ada temennya. Langsung ada pergerakan, sikat. Mantap sekali. Ini kira-kira ikan apa aja di sini ya? Tadi sudah ikan bandeng. Tuh, joran pun melengkung lagi. Ikan pun susah mau naik atau kuat banget tarikannya dengan tempat sekecil ini. Ternyata setelah naik kelihatannya ikan bandeng lagi. Beneran, bos, ikan bandeng lagi. Nah, ini saya coba lagi, mungkin ada temennya lagi. Sudah diturunkan umpannya, sikat lagi. Ternyata ada yang makan lagi, bos. Mantep, bener-bener gacor. Ini tempat kecil banget tapi banyak banget isinya. Kali ini tarikannya agak kuat, tapi ya belum tahu ikannya ikan apa. Masalahnya kita belum tahu, ikan di air itu pasti macam-macam ikannya. Kita naikin, setelah naik ternyata bener-bener ikan bandeng lagi, bos. Saya panen ikan bandeng di tempat kecil. Sebenarnya saya nggak percaya masa tempat sekecil ini banyak ikan bandengnya, tapi kenyataannya sih ada. Nyatanya tuh saya dapat ikan bandeng lagi. Oke, kita langsung masukin ke kojanya, keradak. Yang namanya pemancing pasti punya feeling, kira-kira mungkin di sini masih ada ikannya lagi. Kita coba lagi ya, mungkin ada ikannya lagi karena ini tempat kecil seperti ini. Kira-kira berapa ekor nanti yang kita naikin. Kali ini saya menunggu agak lama, belum ada pergerakan. Tapi di sini langsung ada pergerakan lagi. Kena lagi, bos. Mantap sekali. Kelihatannya ikan bandeng lagi, bos. Masalahnya tarikannya itu juga kenceng banget, bos. Tuh, bisa Anda lihat, nggak mau naik. Kalau ikan ini lah biasanya cepet naik. Beneran kan, ikan bandeng lagi. Dengan ukuran segini, menurut saya sudah masuk konsumsi. Menurut teman-teman, kalau ikan bandeng sebesar ini enaknya dimasak apa ya? Dipepes atau di presto atau digoreng. Kelihatannya sudah masuk konsumsi yang sangat enak. Kemungkinan satu ekornya sekitar 2 on 3 on ya dengan ukuran segitu. Oke, kita langsung masukin aja ke kojanya lagi. Ternyata di lubang kecil isinya ikan ini semua, ikan bandeng. Kuat banget tarikan ikan ini. Kalau mancing ikan ini, senar dan joran harus kuat, apalagi kailnya. Hari ini kita mancing lagi bersama kawan-kawan kita. Mancingnya di mana? Di empang. Terlihat airnya itu lagi pasang, makanya banjir di depan gubuk. Yang mancing di sini banyak teman-teman kita, mungkin sekitaran 30 orang. Untuk tiket bukakan pertama itu harganya 50.000. Saya menggunakan senar waterland ukuran 0,20 dan untuk mata kail saya menggunakan nomor 3. Untuk sistemnya saya sistem pelintir, umpan pakai lumut halus. Lumutnya hari ini saya nggak pakai campuran apa-apa, tapi kalau dicampur pop es durian juga bisa, ataupun esen yang bagus yang berbau wangi. Oke, kita lanjut lempar umpannya. Saya menggunakan pelampung yang sensitif. Teman-teman serius banget melihatin pelampung. Oke, kita fokus ke pelampung. Tenggelam, sikat. Ikannya nyantel. Aduh, malah lepas. Malah yang di depan dapat ikan bandeng, ikannya sampai loncat tuh. Tapi karena ikan bandeng tarikannya sangat kuat sampai berdiri, dia nyangkut juga. Tapi masih ada ikannya. Di samping saya, Bang Momo juga strike. Ternyata dapat ikan bandeng juga dengan ukuran yang lumayan gede. Kita fokus lagi ke pelampung saya, tenggelam lagi dan kita sikat. Wah, kali ini mungkin kena ini. Ikannya lari cukup kuat sampai-sampai joran saya langsung menekuk. Biasanya kalau ikan seperti ini itu ikan bandeng, masalahnya di sini ada ikan bandeng dan ikan nila. Joran pun sampai ditarik dengan kuat. Tangan saya sampai kelihatan gemeter tuh. Pokoknya kalau tarikan ikan bandeng itu bikin candu banget, sensasinya yang sangat kuat.
kuat. Nah ini sudah mau naik, alhamdulillah bisa naik juga. Di sebelah kiri saya ada Mbah Bontot juga setrek ikan bandeng. Wih, kelihatannya jorannya juga menekuk tajam itu. Wih mantap, setelah naik ukurannya juga lumayan itu. Lagi dan lagi Bang Momon itu setrek ikan bandeng lagi. Wih mantap banget, pokoknya bentar-bentar setrek ikan bandeng. Pegang yang kuat Bang Momon, takutnya lepas. Masalahnya ikan bandeng itu susah banget kalau sudah naik. Oke, kita lanjut lagi, lempar umpan lagi. Titikannya masih sama ya di wilayah situ aja. Nah ini dapat lagi atau strike lagi. Oh larinya kelihatan banget tuh bos. Joran pun sampai menekuk tajam. Lihat pelampungnya itu lari-lari ke sana kemari bos tuh. Ke depan lagi. Joran saya bos. Pokoknya harus kuat ya joran, senar dan juga pancingnya. Kalau mancing ikan ini kita harus sabar. Kita harus tunggu sampai ikannya capek berlari-lari. Kalau nggak bisa putus senar kita. Lihat saja tuh, masih ada perlawanan yang sangat kuat. Kalau sudah capek biasanya itu ikannya langsung melemes ataupun bisa dinaikin. Tuh, dengan ukuran segitu ikan ini sangat kuat tarikannya. Ini ada Bang Momon lagi yang setrek tapi putus senarnya. Pokoknya kalau mancing ikan bandeng, kail, senar, joran harus kuat. Karena waktu sudah agak sore, kita cek hasil dan dapatnya segitu ya, lumayan lah ya. Hari ini diperkirakan hasil segini sekitar 1,5 kilo. Lumayan hari ini. Mancing di air keruh hasilnya kecil-kecil, kita masukin ke kolam. Mancing cuma 1 jam tapi gacornya minta ampun, bentar-bentar dapat ikan. Sebelum kita mancing kita cari lumut dulu. Nah ini kita mencari lumut di area pesawahan. Kelihatannya sih lumutnya sangat bagus karena warnanya yang hijau tua tuh. Kalau dipegang terasa halus. Nah ini kita sudah sampai lokasinya. Kita mancingnya diirigasi dengan airnya yang agak keruh. Di sebelah kiri saya itu ada jembatan biru. Di sebelah kanan saya ada jembatan pelangi. Kita langsung persiapan aja. Kailnya kita kasih umpan, untuk sistemnya pelintir, dan mancingnya di dekat rerumputan kita lempar umpan. Menunggunya nggak sampai 5 menit sudah ada pergerakan dan ini dimakan tenggelam sikat. Belum tahu ikan apa. Oke, kita langsung naikin aja. Ukurannya sih kelihatannya agak kecil ya. Setelah naik ternyata ikan nila ukuran kecil. Dan ini setrek lagi. Dapatnya juga ukurannya masih sama, sekitar 2 jarian. Kita coba lagi lempar umpan. Barangkali babonya mau makan di sini. Kali ini saya harus fokus ke pelampung karena airnya sudah melambak karena angin. Terpantau ada pergerakan kecil sedikit-sedikit. Sikat ternyata kena. Makanya kali ini tuh nggak mau tenggelam, tapi ada ikannya, ukurannya juga masih sama. Nah ini setrek lagi. Pokoknya kalau mancing diirigasi dengan ukuran yang 2 jari 3 jari itu biasanya sering banget setrek. Nah ini sudah dilempar lagi. Nggak pakai lama juga setrek lagi. Pokoknya gacor banget bos kalau mancing ukuran segini. Di sini juga ada pergerakan. Ini kena lagi bos. Wih mantap, bentar-bentar kena ini ikannya dengan ukuran segitu semua. Nah ini juga tapi belum kena ikannya. Oke, kita lanjut lagi. Kita cari babonya, mungkin masih ada di sini. Biasanya kalau mancing ikan nila banyak yang kecil juga pasti ada babonya. Kita sabarin aja. Ini setrek lagi. Ukurannya masih sama bos. Yang ini 3 jari. Lanjut lagi, kita kasih umpan lagi. Cari babonya kok susah amat di sini ya. Apa ikannya cuma 2 jari 3 jarian aja. Tapi saya percaya kalau mancing di sekitaran sini pasti ada babonya. Oke, kita sabarin aja. Kita tungguin lagi. Di sini pasti ada yang makan. Kan ada yang makan lagi tapi yang masih ukurannya segitu gitu. Oi. Kali ini juga dapat lagi, ukurannya masih sama itu bos. Dengan kelihatannya sih ukurannya ya 2 jari 3 jari itu. Tapi ikannya sih bagus-bagus banget ya. Nah ini juga dapat lagi. Kalau mancing dengan ukuran segini mah pasti cepet banget dapat ikan. Walaupun dengan ukuran kecil, masalahnya ikan segini tuh ngerombol. Nah ini kita sudah sampai rumah. Kita ada 2 kolam di sini. Nih hasil mancingnya cuman paling 1 jam lah. Karena ukurannya ikannya agak kecil-kecil segitu, kita masukin aja ke kolam, kita budidaya lagi, kita besarin di kolam. Untuk hasilnya kurang lebih itu 15 ekor. Nah ini kita masukin semuanya ke kolam. Tuh masih ada 3. Kita masukin semuanya. Ikan di kolam ini hasil mancing semua. Hari ini kita mau mancing bandeng di wilayah Empang. Empangnya di wilayah Bondan. Bondan itu masuknya Kawunganten Cilacap ya bos. Nah itu sudah ada yang setrek ikan bandengnya. Mantap banget tarikannya bos. Corannya pun sampai melengkung tajam kayak gitu ya. Wih mantap pokoknya kalau mancing ikan bandeng tarikannya. Nah ini kawan-kawan kita juga sudah banyak banget yang
berderet-deret atau sudah pada fokus mancing. Saya kesini itu sudah kesiangan, sudah sudah start dari pagi. Saya datang itu sekitar jam 9. Nah ini ada Pak Guru Muji yang setrek ikan bandeng. Wah ukurannya menurut saya sudah konsumsi bos, sudah layak dimakan atau sudah layak digoreng lah ya. Kelihatannya ikannya itu sehat-sehat banget. Ini sekitaran jam 10-an lah ya, jam 10. Cuaca pun sudah panas banget, tapi para pemancing masih pada semangat sekali karena mencari ikan bandeng itu ya. Sensasinya yang sangat indah dan sangat menyenangkan, pokoknya bikin terniang-niang kalau malam kalau strike ikan bandeng itu mah. Tadi ada Mas Ivan Teguh tuh, teman-teman kita ada beberapa hektar juga penuh semuanya, dari ujung sana ke sana itu ada yang mancing semuanya, rata-rata juga pakai payung. Ini juga ada yang strike lagi ikan bandeng lagi tuh. Itu di depan ya, itu Nusa Kambangan atau Pulau Nusa Kambangan. Kita mancingnya tuh sudah deket banget dengan Pulau Nusa Kambangan. Nah ini ada Mas Ivan Teguh yang setrek ikan bandeng. Ukurannya Mas Ivan Teguh kasih tahu. Mantap, ukurannya besar mas. Waktunya agak siang jadi ikan pun sudah agak lama makanya. Ini kebetulan sekali saya sendiri setrek ikan bandeng bos. Lihat corannya bos tuh, ujung corannya sampai melengkung tajam banget. Pokoknya kalau mancing ikan bandeng itu jangan luar biasa tarikannya, karena tarikan ikan bandeng yang sangat kuat. Jadi banyak banget peserta mancing ikan bandeng. Tuh coran saya lihat bos. Nah ini kebetulan ikannya sudah naik bos. Ukurannya kita lihatin pada teman-teman, dengan ukuran segini sudah masuk konsumsi bos. Nah ini Pak Muji juga persiapan lagi, tadi sudah istirahat katanya capek. Ini juga mancing lagi, dilempar umpan lagi, keradak mungkin lah ya, sudah jauh. Pak Muji, saya mau cek hasilnya Pak Muji. Nah untuk cek hasilnya kelihatannya dapat ikannya gede-gede itu bos. Wih mantap sekali. Kira-kira sudah dapat berapa kilo ya? Untuk panitianya dipegang oleh Pak Pono. Mantap Pak. Nah ini ada Bang Anang. Hasil ikan bandengnya luar biasa, ukurannya gede-gede ya. Kira-kira berapa kilo ya Mas Anang dapatnya itu ya? Di sini juga ada Bang Momon. Waktunya sudah agak sore, jadi kita mau cek hasilnya punyaan Bang Momon. Mancing ikan bandeng di dekat Nusa Kambangan Cilacap. Hasilnya Bang Momon juga sedikit karena berangkatnya sudah siang sekitar jam 12. Di hari yang cerah ini saya mau mancing di pinggiran aja. Ini saya mancingnya di wilayah irigasi. Irigasi ini jalurnya dari Menganti. Ini saya posisinya di wilayahnya Sarwadadi. Sebelum kita mancing pastinya kita cari umpan dulu. Umpannya pakai lumut halus, lumut sawah ya. Nah ini kita lagi cari lumut dulu tuh. Lumutnya kelihatannya sangat bagus bos, warnanya hijau tua, mantap sekali. Kita ambil secukupnya aja. Target mancing kali ini kita targetnya ikan nila, makanya kita umpannya harus pakai lumut biar cepat dapat ikan nila. Lumut yang hijau tua ini di tangan itu terasa halus, namanya juga lumut halus. Oke kita langsung gas aja. Ada bendungan, saya mancingnya di bawah bendungannya ya, tapi ya agak jauh. Kita gas lagi ke arah bawah bendungan. Untuk lokasi ini dekat area pesawahan irigasi ini. Nah ini kita sudah sampai posisinya. Oke kita langsung kasih umpan aja. Saya menggunakan satu mata kail, nomornya nomor 2. Nah ini kita langsung sistemnya pelintir aja ke kanan dan ke kiri. Kalau sudah selesai kita lempar aja. Mancingnya cuma di pinggir. Di lemparan pertama langsung ada kedatangan tamu, yaitu ada ular lewat di dekat pelampung. Tapi ya nggak apa-apa ya, lewat sana bos, kita mau mancing dulu. Setelah ular lewat langsung aja kita strike dan alhamdulillah kita dapat ikan apa ya, lunjar. Kita lanjut lagi pindah posisinya dan ini saya dapat lagi. Wih mantap sekali, ukurannya cuma 2 jari tapi ya nggak apa-apa. Dan ini dapat lagi juga. Ukurannya juga sama aja. Kita lanjut lagi lempar umpan lagi. Masalahnya ikannya cuma di pinggir, makanya juga di pinggir aja tuh sikat. Wah kena lagi bos. Makanya itu cuma di pinggir karena di tengah airnya itu agak deras ya. Jadi ikannya selalu di pinggir. Ukurannya sih sekitar segitulah, 2 jari lah. Kita lempar umpan lagi, coba lagi barangkali ada babonya di sini. Baru aja dilempar langsung dimakan. Nih sikat lagi. Aduh ukurannya masih sama bos, ukuran sekitar 2 jari 3 jari. Nggak apa-apa lah, kita sabarin aja. Kita tungguin babonya mau makan apa enggak ya. Mudah-mudahan sih makan dengan ukuran segini ya. Kita lumayan lah ya. Lanjut lagi kita lempar umpan di pinggir lagi. Mudah-mudahan babonya kali ini ya. Wih dimakan sikat.
babon apa ya? Kelihatannya sih agak gede. Aduh, ternyata setelah naik juga masih sama kelihatannya ukurannya ya. Yang dikira tadi ukurannya ikan besar sama aja 2 jari. Sebenarnya di irigasi ini banyak banget ikannya yang di pinggir. Nah, kita akan lanjut lagi mancingnya. Ini dapat lagi, Bos. Waduh, ikannya segini-gini, lumayan lah buat digoreng ya. Enaknya digoreng atau dibudidaya lagi ya. Oke, kita lanjut lagi, titikan yang sama, masih di pinggir mancingnya. Semakin sore airnya semakin deras larinya atau mengalirnya. Nah, tapi ya ikan tetap masih mau makan. Ukurannya masih sama. Untuk ukurannya 2 jari. Nggak apa-apa lah ya, mancingnya cuma di pinggir tapi gacor banget. Ada beberapa teman kita yang mancing di sini. Ada Mas Harir tuh lagi bikin tempat. Nah, ini prosesnya. Proses makan ikannya bagus banget. Awal mancing saya itu berada di irigasi ini. Di atas irigasi saya berjalan ke arah sana. Ada Bang Yono juga. Nih lokasinya. Teman-teman sudah banyak yang nongkrong. Ini bukan empang atau bukan kolam, tapi ini spot liaran. Tuh di ujung sana juga ada teman kita yang sudah mancing. Di sini juga Bang Yono jualan kopi. Tuh dada-dada. Wih, mantap. Nah, teman-teman kita juga ngopi dulu sebelum mancing. Posisi saya mancing berdekatan dengan Bang Yono. Saya menggunakan umpan lumut halus. Nih sudah jadi, kita tinggal lempar umpan aja. Keradak tuh ke arah tengah bagian sana deket kangkung-kangkungan. Kita zoom aja. Untuk joran yang satu saya menggunakan sistem pelintir menggunakan 1 mata kail. Nah, ini sudah jadi. Oke, kita langsung lempar aja ke titikannya. Tepluk di situ di dekat kangkungan juga. Di sini saya menggunakan 2 joran tuh di sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk sebelah kanan saya ada Mas Harir yang lagi bikin tempat tuh. Nah, ini ada lagi kawan-kawan kita katanya dapat gede 4 jari tuh. Halo semuanya kawan-kawan. Salam satu hobi, salam satu mancing, joran melengkung. Jos. 80% teman-teman mancing kita kalau ketemu Bang Yono pasti mereka pada ngopi dulu karena Bang Yono itu penjual kopi di wilayah pemancingan dimanapun. Khususnya di wilayah Kawunganten ada Bang Ewok yang setrek ikan nila. Wih, mantap. Di sini tiba-tiba pelampung saya hilang dan saya sikat aja, ternyata itu setrek, Bos, ada ikannya. Oke, kira-kira ikan apa ya? Masalahnya kita hari ini targetnya itu ikan nila. Oke, kita naikin, ternyata dapat target ikan nila dengan ukuran segini. Menurut saya sih sudah gede lah ya, sekitar 3 jari tapi gemuk gitu loh. Kali ini pelampung saya ada pergerakan halus banget. Tuh bisa Anda lihat, tenggelamnya bagus banget. Kita sikat aja tapi belum kena. Nah, ini ada pergerakan lagi. Wih, sikat aja lah. Kali ini kena, Bos. Oke, kita akan naikin kira-kira ikan apa ya. Masalahnya kita mancing liaran, banyak ikan-ikan yang lain. Ternyata ikan betok. Di sini kawan kita juga ada lagi, ada Bang Momon tuh di sebelah sana karena tadi di depan sana tapi pindah. Ujung sana juga daerah pesawahan. Dan ini saya setrek lagi. Oke, kira-kira ikan apa ya? Masalahnya ikan itu berut-berut terus ke bawah, Bos. Takutnya itu kita mocel. Jadi kita pelan-pelan aja kita naikin. Dan alhamdulillah dapat target yang kedua. Ternyata ikan nila lagi dengan ukuran yang sama sekitar 3 jari gemuk. Menurut saya sudah sangat bagus. Bang Harir sudah menyerah ini, katanya mau pulang. Untuk cuaca semakin sore ini di sini hujan gerimis. Di tempat kalian ada yang hujan apa enggak tadi siang ya? Sebenarnya hujannya enggak gede, cuman gerimis aja tapi cuman sebentar. Dan ini pelampung saya ada pergerakan lagi, Bos tuh. Bisa Anda lihat pergerakannya itu ke pinggir lama-lama tenggelam dan kita sikat lagi. Kira-kira ikan apa ya? Mancing di liaran pasti banyak ikan liar. Nah, ini kita sudah naikin ternyata ikan borek. Saking gacornya sampai setrek double dan dapatnya segini sampai capek tangan saya. Pagi minggu ini saya berada di empang atau kita mau mancing di empang lagi nih. Sudah ada teman-teman kita yang nongkrong di sana sudah pada prepare atau sudah pada persiapan mancing. Empang ini wilayahnya Grogol. Hari ini saya menggunakan umpan magot tuh. Umpan magotnya masih hidup tuh. Ih, mantap. Karena waktu sudah setar kita lempar aja langsung ke depan sana, agak jauh lumayan sih ya. Kali ini saya menggunakan 2 joran. Nah, ini langsung ada yang makan setrek. Alhamdulillah setrek pertama ini, Bos. Oke, kita naikin, kelihatannya berat. Ternyata setrek double, Bos. Wah, ikannya ngumpul di depan ini, mantap sekali. Kalau lihat ukurannya sudah masuk konsumsi. Kita lempar lagi ke tengah lagi. Kita taruh pelan-pelan. Masalahnya nggak pakai pelampung kali ini saya mancingnya. Nah, ini setrek lagi yang satu. Wih, mantap. Bentar-bentar setrek, Bos. Tadi sudah setrek double. Kali ini double apa enggak ya? Oke, kita naikin. Ternyata 1 ekor dengan ukuran yang sama. Ukurannya sudah masuk konsumsi. Yang satu belum sempat dikasih umpan, yang satu lagi sudah setrek atau dimakan ikan lagi. Oke, kita naikin. Kelihatannya sih agak gede beneran, lumayan ukurannya sudah gede.
merah lagi di bagian dagunya. Langsung aja kita lepasin karena ikan sudah menunggu di depan sana, dan masukin ke koja. Di depan sana juga setrek. Nah ini punya saya dimakan lagi dan setrek lagi. Wih mantap, joran saya sampai melengkung bos. Karena lemparnya agak jauh, kita jadi gulungnya agak lama juga. Nah ini sudah naik, ukurannya masih sama, lumayan gede. Ini tadi baru dilempar sudah dimakan lagi, dan ini dapat lagi bos. Wih mantap, benar-benar dapat. Pokoknya capek hari ini karena ikannya itu bentar-bentar makan dan benar-benar dapat ikan. Kita lepasin ikannya dan kita masukin ke koja. Tuh kojanya sudah di depan mata tuh. Nah kali ini kita menunggu agak lumayan lama, tapi ada pergerakan sikat lagi dan setrek lagi. Mantap banget. Lihat muka saya terlalu tegang bos, joran saya pun sampai melengkung tajam. Setrek kali ini nggak sia-sia, dapat setrek double lagi. Wih pokoknya mantap, bentar-bentar double tuh. Kasih tahu sama teman-teman, no, setrek double dengan ukuran segitu sudah masuk konsumsi, lumayan banget hari ini. Pokoknya gacor. Yang satu baru dilempar, yang satu lagi dimakan lagi. Wih mantap, pokoknya capek hari ini. Pokoknya saya gas terus, mumpung ikan lagi ngumpul di depan. Langsung aja ikannya kita lepasin dan kita masukin dalam koja. Wih mantap, kojanya sudah penuh apa belum ya? Wah nanti pokoknya cek hasilnya. Yang satu ada pergerakan lagi, sikat lagi, dapat lagi bos. Wah tadi yang satu itu belum sempet dikasih umpan, sekarang yang satu lagi sudah dimakan. Pokoknya gacor banget, ikan sudah ngumpul, setrek double lagi bos. Kalau kalian yang mancing setreknya seperti ini pasti kalian seneng banget, saya juga seneng. Karena waktu sudah siang dan saya sudah capek narik ikan, akhirnya kita cek hasil dan ini hasilnya bos, mantap sekali. Mancing di pesawahan saat banjir tapi setrek bolak-balik. Hari ini saya mancing lagi di area pesawahan. Ini sudah ada teman-teman. Saya berangkat ini baru beberapa orang yang datang dan saya langsung cek hasil punya teman, ternyata sudah dapat ikan. Di sini juga ada ibu-ibu yang sedang mancing. Di sebelahnya malah setrek ikan. Wih mantap, ikannya agak lumayan gede nih. Menurut saya ikan segini sudah masuk konsumsi. Wah mantap, ini saya jadi semangat. Untuk lokasinya bisa Anda lihat sendiri, area pesawahan yang terkena banjir. Oke langsung aja kita lempar umpannya. Sudah dilempar tuh, dalam titikannya ya di depannya sudah ada tanaman padinya. Langsung dimakan bos, dan ini langsung dapat saya ukurannya segini. Oke kita coba lagi, tadi dapatnya agak kecil tapi ya nggak apa-apa lah, lumayan menurut saya. Umpan sudah dilempar, ini langsung dimakan bos. Kena lagi nih bos. Wih mantap, kali ini ukurannya kayaknya lebih gede daripada yang tadi. Wah kita naikin ternyata lumayan juga, ini 3 jari. Sebelah kiri saya ada teman-teman yang baru datang. Nih ada juga Bang Ewok tuh. Pokoknya sudah mulai rapat barisannya mancing di pesawahan. Ini di belakang saya ada yang sedang metik padi. Kasihan banget ya, pesawahannya terkena banjir. Gak berselang lama Bang Ewok juga ikut setrek. Wih mantap sekali, merah-merah tapi 3 jari sudah merah banget. Ada Bang Yono baru datang dan Mas Ivan Teguh juga. Bang Yono penjual kopi juga hadir. Wih mantap, pokoknya ada kopinya. Tuh teman-teman kita yang baru datang semuanya pingin mancing di area pesawahan. Oke kita lanjut mancingnya lagi, lempar umpan. Sudah dilempar, titikannya masih sama di situ ya, di dekat tanaman padi. Langsung dimakan dan ini kena lagi bos. Mudah-mudahan kali ini ukurannya agak lebih besar ya daripada yang tadi ya. Setelah dinaikin ukurannya segini 3 jari. Oke kita coba lagi, lempar umpannya lagi. Ada ikan kecil pasti ada ikan besar. Oke kita tungguin aja sampai dapat ikan yang besar atau babonya. Kali ini pelampung saya nggak ada pergerakan tapi saya sikat aja, ternyata sudah ada ikannya. Wih mantap sekali, ternyata ikannya nggak mau tenggelamin pelampung. Ukurannya masih sama 3 jari. Semakin siang semakin banyak yang datang untuk mancing di area pesawahan ini. Walaupun banjir tapi ikannya mau ke pinggir, jadi ikannya pun mau makan. Ini juga teman kita baru aja dapat ikan. Ada juga Bang Momon yang setrek ikan. Wih mantap Bang Momon, mantap. Kali ini ukurannya agak lumayan gede. Kalau segini sudah enak digoreng. Posisi sebelah kiri sudah mulai rapat barisannya bos. Dan juga kita lihat sebelah kanannya tuh, bisa Anda lihat sendiri berderet-deret, berduyun-duyun orang mancing di sini, ratusan orang mancing di sini. Oke, kita lanjut lagi lempar umpannya. Titikannya masih sama di situ-situ aja. Langsung kena lagi nih bos. Ukurannya segitu 2 jari. Nah ini kita lempar lagi. Kita masih menunggu ikan babonya. Masalahnya belum dapat, saya dapat yang babonya. Nah ini agak lumayan besar mungkin babonya ya. Masih aja 3 jari. Mancing di pesawahan yang terkena banjir, ikannya gacor banget bos. Semakin siang semakin rapat, bisa Anda lihat sendiri. Untuk cek hasilnya sementara segini. Pulang mancing hasil langsung dibeli karena dapat ikan babon besar-besar. Hari ini kita berangkat mancing lagi ke Empang bersama Mbah Bonto dan Bang Momon.
Untuk lokasi menuju spot itu agak banjir tuh ya, kelihatan tergenang dan harus hati-hati takut licin karena bisa terpeleset dan bisa basah semua baju saya. Nah ini kita sudah sampai lokasinya tuh, lokasi empangnya seperti ini. Kita bayar dulu itu hariannya 20.000. Kali ini saya menggunakan umpan maggot ya. Nah ini sudah terpasang, saya menggunakan 2 mata kail ya, sistemnya dasaran. Untuk senarnya saya pakai waterline dan kita lempar umpan keradak. Untuk ukuran senarnya waterline ukuran 0,20. Di strike pertama aku kira ikannya kecil, setelah ikannya mendekat ternyata ikan babon bos. Mantap sekali bos, kita harus hati-hati naikin dan alhamdulillah ikannya bisa naik, bisa Anda lihat sendiri bos. Mantap sekali, gemuk banget ikannya bos. Di sebelah kanan saya Mbah Bontot juga dapat babon besar bos. Mantap, hampir setelapak tangan. Dan ini strike yang kedua, nggak kerekam tapi ukurannya mantap juga. Sebenarnya lokasinya itu banyak banget tanaman ganggengnya, bukan tanaman apa ya, ganggeng lah seperti itu tuh. Bagian dasar banyak lumutnya juga. Jadi mancingnya pakai umpan lumut nggak mau makan. Nah ini saya dapat yang merah-merah bos. Merah merona, menyala bangku, menyala babonku, mantap. Pokoknya bolak-balik saya strike itu ikan babon semua menurut saya, karena ukurannya itu hampir apa ya, 1 kilo isi 3, 1 kilo 2. Mantap sekali. Ini juga ikannya juga besar, saya harus hati-hati takut mocel karena tadi sudah 4 kali mocel. Wah tuh mantap sekali. Kira-kira ikan segede ini kalau ditimbang ada berapa kilo ya, atau setengah kilo ada apa enggak ya, coba yang tahu komen. Nah kali ini saya dapat lagi tapi nggak kerekam tuh. Umpan cuman pakai maggot bos, mantap sekali, tapi hasilnya babon semua. Waktunya cek hasil punyaan Mbah Bontot. Saya mau lihat dapat berapa ekor. Ternyata dapat 4 ekor dan yang lain itu ikan gabus. Kemungkinan kalau ditimbang semua itu sekitar 2 kilo. Dan ini cek hasil punyaan saya. Saya dapat berapa ekor? Mantap sekali bos, lari-lari di koja. Karena belum puas, saya akhirnya naikin aja ikannya. Tuh bisa Anda lihat sendiri bos, ikannya nggak ada yang kecil, semuanya sudah masuk babon, semuanya itu besar-besar dan monster-monster. Sebenarnya belum begitu sore, tapi kita sudah pulang duluan ya, sekitaran jam 3 lah. Nah ini belum nyampe rumah, sampai di warung ada yang beli ikannya karena ikannya besar-besar bos. Jadi dia mau beli 1 kilo itu isi 3. Ternyata setelah ditimbang, lihat hasilnya babon semua, nggak ada yang kecil. Mantap, pokoknya hari ini saya dapat strike babon terus. Besok kita gas lagi ke lokasi yang tadi.